Jadi orang lauk itu kita nggak boleh jadi orang baperan dimanapun tempatnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke, bertemu lagi bersama saya. Nama saya Ida Putri Ardila. Di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita kali ini. Orangnya ini sangat lucu dan juga kocak. Ketika dia ngelawak pasti kita bawaannya tuh gregetan dan mau jitak dia. Dan dia pinter banget ngedit. Terus juga pokoknya pinter bikin ya hal-hal yang kocak di media sosial. Yaudah kita langsung perkenalan aja sama dia ya. Perkenalkan, nama saya Mira Zulaika binti Puja Rasmuri. Saya kelahiran Wonogiri 29 Januari 2003 ya. Jadi sekarang tuh kelas 12 angkatan Defender. Wih. Oke, Almira, pasti kan katanya nih kamu punya nama panggilan. Apa itu? Nama panggilan sih orang nyebutnya ya ada aja gitu, banyak. Kadang juga nama panggilan jadi digantinya Bolet lah atau apa ya, banyak dah pokoknya, entah Bolet atau Gendut atau Garfield. Lebih sering sih disebutnya Garfield. Itu sih sama orang-orang tertentu aja. Kalau misalnya yang menganggap Ai seperti Bolet, makanya mereka manggil Ai jadinya Bolet. Kalau misalnya adalah orang kayak misal manggil mirip kucing, karena aku kan juga suka main kucing kan, jadi dikatanya Garfield. Garfield kan kucing yang gendut terus pemalas gitu ya, mungkin dicirin kayak gitu, tapi sebenarnya aku rajin banget. Aduh. Bolet itu mungkin gara-gara kamu gendut kali ya? Ya nggak apa-apa, yang penting sehat kan. Iya. Ya dan nih Almira, masuk ke Mahat Al-Zaitun itu dari kelas berapa? Dari kelas 7. Dari kelas 7. Iya. Kira-kira dari kelas 7 ini sampai kelas 12 itu ada kesan yang menarik gak? Pasti ada dong. Ya kalau kesan yang menarik tuh banyak ya, karena banyak pengalaman. Soalnya kita kan sekolah di sini, belajar mandiri. Jadi apa yang terjadi tuh ditentuin sama kita sendiri kan. Iya, jadi banyak gitu ceritanya kalau diceritainnya. Dari kelas 7 tuh Ai udah sebenarnya sih pengen disekolahin di sini, kata Abi sama Umi tuh di sekolahin sini tuh kelas 5. Pengen di sekolahin di sini kelas 5, tapi aku nggak mau, aku pengennya 5 apa SD? Iya, kelas 5 SD. Masa SMA? Gak nanya doang. Abis itu ini aku tuh pengennya kelas 7, soalnya tuh dulu kan masih takut kagak ada temen, gitu doang sih, cuman kagak ada temen. Nah pas kelas 7 banyak tuh temen-temennya kan, nah makanya baru mau di sini. Sebenarnya orang tua yang nyuruh sekolah di sini apa emang kemauan sendiri? Dua-duanya lah, kita juga mau, orang tua juga ngedukung, jadinya pas deh. Kalau mau sekolah di sini lagi juga sekolahnya kan bagus gitu. Jadi tanpa paksaan dengan senang hati. Wah, oke. Kira-kira nih emang sebenarnya pernah kesini nggak sih sebelum sekolah di Mahat? Pernah. Dulu waktu SD kan, misal nih aku lagi sekolah, tiba-tiba bapak. Jadi bapakku tuh manggil, Almira sini, udah dapet izin. Mau kemana? Mau muharraman. Jadi tuh kita muharraman tuh sering banget kesini. Ada dari kelas berapa tuh? Masih orok, masih orok enggak deh kayaknya. Kelas 3, 4, 5, 6 gitu kan kesini. Sampai-sampai tuh aku tuh nggak tahu mana santri itu guru atau santri sih. Iya, seramanya banyak banget sih kan. Terkagum-kagum kan di Al-Zaitun ini. Habis itu ngelihat dulu tuh masih ada, pokoknya iya bapak gitu kan. Bapak ada bule gitu kan. Iya, pelatih hoki itu dari luar negeri gitu kan. Wih, canggih kan sekolahnya kayak gitu. Habis itu dulu tuh masih ada nonton bola rame-rame ya kan,
nonton bola rame-rame tuh di stadion, habis itu lampunya cep nyala semua. Terus ngelihat bola, seru banget. Tapi ujung-ujungnya tuh mati lampu, mungkin gara-gara listriknya nggak kuat kan. Padam. Iya, padam, redup. Iya, kayak gitu dah pokoknya. Terus katanya suka banget ya sama kucing. Itu tuh emang rawat kucing di rumah banyak banget gitu enggak? Enggak, sebenarnya tuh kucing suka kucing karena ngegemesin. Pokoknya hewan-hewan apapun yang bikin gemes, I tangkep. Apapun, I bully. Yang kecil semuanya sampai yang masih bertelur enggak? Enggak lah. Enggak bertelur ya. Kucing enggak bertelur. Ya enggak lah, beranak lah, lawak. Terus jadi kenapa I suka kucing gara-gara ya suka main sama kucing. Kalau di depan ada kucing, tangkep main gitu kan. Tapi emak I atau enggak bapak I sih suka, tapi emak I aja yang larang. Karena apa? Karena kotor, sering nyipet ya kan. Jadi ibu I tuh nggak suka gitu kan sama kucing. Tapi I tetap aja suka. Biasa aja tapi. Selama di Maha tuh pernah ngelakuin organisasi apa aja? Itu tuh dimulai dari organisasi itu dimulai mungkin kayak inian muhadoroh gitu kan. Jadi wakil muhadoroh. Wakil muhadoroh. Apa sih? Seksi kebersihan. Iya, seksi muhadoroh. Itu juga kan dari ruang lingkup yang kecil kan. Yeah. Dari pertama tuh kayak organisasi kelas, habis itu ke MPK. Jadi tuh ke yang kedua tuh SPA. Jadi SPA di asrama Al-Mustafa. Jadi asrama MTS aku jadi pengurusnya di situ. Jadi aku ngurusin santri-santri, entah itu menyegerakan sholat, cek kebersihan, ketertiban dan yang lain-lain. Dan terus setelah itu SMP beranjak lagi kan SMA itu ngikut majelis permusyawaratan kelas juga. Jadi tuh ngurusin teman-teman atau enggak angkatan gitu kan. Dan itu untuk bimbing angkatan juga, entah dari Opmas ke angkatan atau enggak dari guru ke angkatan gitu. Jadi kita perantaranya. SPA itu apa sih? Jadi SPA itu kan santri pengurus asrama ya. Jadi kita sebisa mungkin ngurus asrama seperti mengatur piket, terus abis itu kita nyegerain, terus cek kebersihan, kerapihan. Jadi kan misa tuh harus rapi gitu kan. Gimana juga kita jadi contoh kan kakak-kakak SPA, kita nyurahin duluan sebelum mereka sholat. Kita harus udah pakai mukena, terus kita harus digerain gitu kan. Ngebangun yang baik gitu. Harus jadi contoh. Terus selain jadi struktural itu, ada struktural lain nggak yang lebih besar? Baru sampai MPK. Semoga nanti kalau misal ke depannya kan dari yang kecil terus ke yang gede, entah MPK itu apa gitu. MPK itu majelis permusyawaratan kelas. Jadi tuh ya menaungi angkatan. Angkatan aja. Keren. Terus Almira ini suka ngedit ya? Iya. Kira-kira udah bisa ngasilin berapa video dan udah nyoba-nyoba ngedit apa aja? Pokoknya aku tuh belajar video karena ini ya, ngeliat. Jadi tuh pertamanya waktu aku pas Muharram atau nggak kuliah umum, ada kan acara itu di Rahmatan. Jadi tuh aku lihat kan ada video kayak misalnya Rahmatan gitu kan, pakai apa sih, animasi atau gambar gitu kan. Itu tuh takjub banget ngeliat video, entah apapun yang dijadiin video, walaupun itu misal kegiatan yang bosenin dijadiin video kayak pura-pura seneng atau enggak kegiatan apa, itu tuh bakal seru banget. Nah dari situ Ai mulai nyoba belajar ngedit. Itu tuh ngeliat tutorialnya ya, pertama tuh dari handphone dulu, dari handphone yang terkecil aja, soalnya kalau misalnya mulai dari LP langsung bingung juga gitu kan. Ya jadi makanya Ai baru mulai pakai HP. Nah sekarang udah masuk informasi publikasi kementerian di Opmas, baru itu beranjak ke Premiere Pro atau edit dalam laptop ya. Di situ pokoknya banyak. Jadi tuh Ai harus belajar lagi, itu banyak, puyeng banget. Tapi nggak apa-apa, itu buat karena ada peribahasa atau peribahasa atau apa sih yang nasihat, ada nasihat, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat.
Ya emang harus selalu nuntut ilmu sih ya, sampai kapanpun, bahkan sampai kita amnesia. Sampai kubur juga kan. Mulai suka ngedit tuh dari kapan? Ya dari lihat video itu mungkin kelas 8 itu ecek-ecek ya, masih baru belajar ngedit, gagal hapus. Tapi kan kita yang namanya nyoba gagal, nanti kan lama-lama berhasil ya. Dengan itu mungkin jadi bisa lah sedikit walaupun masih dikomenin orang kurang itu jadiin aja motivasi diri gitu. Jadi biar kita ada semangat lah. Jadi mungkin orang bilangnya receh, nggak jelas atau apa, ya nggak apa-apa, itu namanya hidup kan ya. Kita gimana kita bikin suatu komenan orang itu yang tadinya emang buat kita jadi turun, coba kita bikin jadi naik. Itu jadi semangat, wah dia nyemangatin gua, dia ngingetin gua buat belajar lebih banyak lagi. Hinaan jadi dorongan gitu. Iya. Keren. Almira ini udah mulai kocak itu dari kelas berapa dan apa masih di rahim, masih orang itu emang udah petakilan, udah ngedance gitu. Ya emang dari kecil tuh, kecilnya kapan? Dari kecil tuh dari mana ya, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu kan, suka joget-joget, tinggal ngomong aneh apa aja diinin kan, dilakuin. Misal koprol gitu kan, koprol itu ibu ay tunjukin nih mak ay bisa koprol mak gitu kan. Mak ay marah ya biasa aja. Itu kelas berapa itu? Masih umur berapa? Kelas 1, kelas 2 gitu kan. Ya itu koprol lah, entah ay tampangnya kan ay bisa main ya, tampangnya entah ay jelek atau gimana. Itu tangannya nggak patah atau kepalanya nggak paling putus. Enggak. Habis itu Ai juga di SD sama teman-teman Ai tuh ya bercanda, karena bercanda lawak, makanya bisa lawak. Bisa ngibur orang juga teman-teman. Karena syarat jadi orang lawak itu kita nggak boleh jadi orang baperan gitu kan. Iya. Harus selalu asik, tapi dibalik asik itu ada sakitnya lah. Iya. Terkadang orang yang banyak ketawa itu yang memendam rasa sakit yang banyak. Tapi kita kalau ada masalah ya jangan terlalu dipikirkan, juga jangan panik gitu kan. Jangan kayak Aida. Jangan kayak Aida. Jangan kita cerita ke orang. Iya, tapi aku sih nggak suka cerita-cerita masalah ke orang karena bikin beban orang lain aja gitu. Enggak. Menurut aku kalau misalnya kita udah cerita ke orang itu tuh butuhnya plong. Karena seorang wanita ketika sudah didengar, sudah melangkan semua perasaannya itu terasa lega. Cuman karena wanita itu cuma butuh didengarkan, nggak butuh solusi. Dan itu udah hati kita sombong gitu. Nggak lah, itu nggak pernah yang namanya kayak cerita-cerita tuh nggak terlalu banyak cerita ya, lebih banyak tuh cerita kayak pengalaman gitu. Karena nggak mau berbagi kesedihan aja, maunya berbagi kesenangan aja. Karena kalau Ai sedih, mungkin Ai cuman ininya sama Allah aja gitu. Udah nanti dapat solusi entah dari mana, pasti ada solusinya kalau masalah. Ya sikap orang kan beda-beda ya nggak? Iyalah. Iya. Terus selama di Mahat, kesan yang paling menyenangkan itu apa? Kesan di Mahat tuh kayak gimana? Kesannya? Kesandung. Hal yang paling kamu terharu banget, nggak nyangka gitu bisa sekolah di sini gitu? Ya karena yang paling berkesan itu Ai itu bisa mengikuti apa kata pimpinan. Misal kita disuruh puasa, terus Ai bisa ngikutin puasa gitu kan, bangga aja gitu. Karena orang-orang yang puasa juga orang-orang terpilih. Terus juga di puasa sini apa tuh? Puasa Topo Broto. Oh, Topo Broto. Ya, di sini juga banyak kan yang ikut, tapi itu cuma sedikit dibandingin 700 cuma 200 lah gitu kan. Jadi alhamdulillah kita tuh termasuk orang-orang terpilih gitu kan, karena bisa menjalani yang orang-orang nggak bisa lakuin, kita bisa lakuin. Puasa Topo Broto kan bisa meningkatkan intuisi ya, mengetuk pintu langit. Diketuk ya pintu, ntar kebuka baru bangun. Aduh, ya udah nih harapan ke depan ketika udah lulus dari kelas 12 itu mau ngapain buat Al Zaitun? Buat Al Zaitun pastinya nanti ngabdi. Jadi mungkin Ai mau ngabdi di sini. Ya bisa masuk. Nggak apa-apa juga nggak MBT. Yang penting tuh kita
ikut membangun mahat itu entah dari kita uang dari jamasnya, kita sering sodako atau dari doa. Pasti kan kita sekolah di sini tuh banyak banget hikmah yang bisa diambil. Pokoknya kita banyak bersyukur sekolah di sini dapat ilmu, BK. Terus abis itu OR-nya, makannya. Jadi itu bukan cuma dari pendidikan, dari jasmani, rohani kita dididik semuanya. Pokoknya itu hebat. Langsung kuliah atau kerja juga sekalian? Nikah lah. Aduh, enggak. Mau kuliah di sini? Iya, nggak apa-apa kuliah di sini. Kerja nggak? Iya, sambil kerja juga nggak apa-apa. Karena kuliah dimanapun tempatnya, gimana cara kitanya aja nuntut ilmunya, bener atau enggak. Kalau misalnya kuliah itu bagus tapi kita nggak bisa ngikutin, ya sama aja. Iya, jadi tergantung diri kita sendiri. Jadi karena I bisa ngikutin, kan di sini kan ada ya penyiaran Islam ya, komunikasi penyiar tuh. I kan pengen ngambil tuh sarjana SK Kom ya, komunikasi. Jadi tuh kebetulan ada di sini, jadi I ambil aja nanti mungkin. Terus nanti I bakal kerja pertama ya jadi pengusaha, kecil-kecil pengusaha online atau apa ya kan, makanan gitu kan. Emang harus dari bawahan dulu kan sebelum jadi atasan. Ya udah, mungkin cukup sekian kali ya. Ya udah. Terima kasih kepada bintang tamu kita Almira Zuleka karena telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti podcast kali ini. Oke. Sekian, hadza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka.